Umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil tadi panjang. Sebenarnya ada versi yang pendek, dipersingkat, tapi saya sengaja membacakan yang panjang supaya kita mulai latihan untuk liturgi yang panjang Jumat Agung, ya, Injil kisah sengsara yang panjang itu, supaya betis kita mulai kuat untuk itu. Katakan padaku, apakah kau percaya pada keajaiban? Aku berdiri di sini di depan matamu, telah sering merasakan kepiluan. Aku telah lalui beberapa rasa sakit. Aku telah melihat duniaku runtuh, dan aku membawa rasa malu. Namun aku tahu seseorang yang menyebutku miliknya. Aku bisa dengarkan surga bernyanyi, kau tak pernah sendirian. Ibu bapak, saudari saudara, ya kalau sore gini tidak ada adik-adik ya, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penggalan syair dari lagu Never Alone yang dikutipkan tadi dinyanyikan oleh Tori Kelly pada tahun 2018. Kiranya bisa membantu kita untuk menyelami kisah perempuan Samaria tadi. Perempuan Samaria yang dikisahkan dalam bacaan Injil tadi dipandang hina oleh orang Yahudi. Mengapa? Sesungguhnya hanya bukan dia, tetapi semua orang Samaria dipandang hina oleh orang Yahudi karena mereka itu bukan orang Israel sejati, bukan seorang Israel berdarah biru, karena mereka telah kawin campur dengan suku-suku bangsa sekitar. Dan juga karena itu lalu mereka akibat dari kawin campur itu, mereka juga tidak lagi menyembah Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Yakub, Allah Ishak, ya. Tetapi mulai mengenal dewa-dewi, ya, bawaan entah suami atau istrinya. Karena itu orang Samaria dijauhi oleh orang-orang Yahudi. Dan Yohanes tadi mencatat orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan perempuan Samaria tadi disingkirkan bukan hanya oleh orang-orang Yahudi, tetapi oleh teman-temannya sesama perempuan. Dari mana kita tahu itu? Kita tahu dari justru ayat yang menyebutkan tadi, kira-kira pukul 12 datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Sumur Yakub ini ya agak jauh dari pemukiman, sengaja dibuat semikian rupa pemukiman tidak boleh dekat sumur, supaya airnya tidak terkontaminasi atau tidak dikotori, ya, dari limbah-limbah rumah tangga. Dan karena agak jauh dari rumah, maka biasa perempuan-perempuan itu pergi ke sumur beramai-ramai, tidak pernah sendirian, ya, tidak pernah sendirian. Itu kesempatan mereka ngerumpi juga, ya, pergi ke sumur. Tetapi perempuan ini disebutkan pergi seorang diri menimba air. Mengapa? Mengapa perempuan ini hidup soliter, seorang diri, dijauhi bukan hanya oleh orang Yahudi, tetapi oleh sesama perempuan dari kalangan orang Samaria juga? Apakah apakah terkait dengan kisah hidupnya? Tampaknya iya. Perempuan Samaria ini, ya, telah 4 kali menikah secara resmi, tetapi
perkawinan selalu berakhir dengan kegagalan. Dengan kata lain, perempuan ini gagal dalam urusan cinta. Maka karena telah kenyang dengan kegagalan percintaan dan trauma atau takut yang mendalam akan janji-janji manis pernikahan, maka ia memilih untuk kumpul kebo dengan pria yang kelima itu. Karena itulah ia malu merapat kepada teman-temannya, dan teman-temannya juga tidak mau bergaul dengan orang ini, khawatir kalau ibarat virus mereka juga akan ketularan hal yang buruk itu. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil yang indah ini masih bisa kita baca nanti sebelum tidur. Tentu saya tidak bisa mengupas tuntas segala ayat itu, karena kalau gitu kita akan bisa selesai misa kira-kira jam 3 subuh nanti. Cukup saya mengatakan bahwa ketika perempuan Samaria ini merasa terpuruk dan telah merasa gagal total dalam hubungan cinta, dalam membina rumah tangga bersama pria idaman atau arjunanya, Yesus masuk ke dalam hidupnya. Yesus tidak hanya merangkul perempuan yang terbuang ini. Yesus tidak hanya mulai menyatakan kasihnya pada perempuan yang menderita ini, tetapi ia menawarkan kepadanya air hidup. Air yang akan memuaskan kekosongan, kehampaan, dan kerinduan jiwanya akan kasih sayang. Sudah lama saya tidak membaca berita tentang misalnya tentang mogok makan. Tapi puluhan tahun yang lalu itu salah satu cara orang memperjuangkan haknya dan juga memaksakan kehendaknya, orang mogok makan. Tetapi tidak pernah ada orang berani mogok minum, ya. Karena tidak makan sehari 2-3 hari ya masih bisa hidup. Ya, kalau sudah agak turun kondisi diinfus ya menjadi segar kembali. Tetapi kalau mogok minum mungkin hari kedua wafat, ya. Nah, saudara-saudari kita kaum muslimin muslimat kalau berpuasa ya dari sahur sampai buka puasa tidak menelan setetes air pun, ya, bertahan. Tapi kalau 2 hari berturut-turut artinya tidak sama sekali tidak ada jam buka puasa, mungkin juga lewat. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang dalam bacaan pertama tadi ya dibicarakan tentang air sejatinya, air yang bisa diminum. Tetapi bangsa itu mulai protes kepada Musa, bukan semata-mata karena sudah kehabisan stok air minum, tetapi karena mereka merasa kering kerontang dan seakan-akan Allah tidak memperhatikan mereka lagi. Mereka merasa kehilangan kasih sayang dari Tuhannya. Dalam Ada Bakti nomor 66 ada lagu indah sekali tentang cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikaruniakan pada kita. Ini lagu perkawinan, ya. Syair lagu ini bersinggungan dengan bacaan kedua tadi. Paulus mengatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Paulus yang diilhami oleh Roh Kudus
hendak menguatkan kita yang sering merasa saat menghadapi penderitaan atau berbagai pergumulan merasa sungguh-sungguh teraniaya dan seakan-akan seluruh hidup kita dihiasi penderitaan belaka. Kita lupa bahwa sesungguhnya kasih Allah lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam peribahasa Indonesia panjang tangan itu negatif artinya, ya. Tetapi panjang tangan dalam bacaan-bacaan hari ini positif sekali, ya. Yesus panjang tangan, ya, untuk merangkul wanita atau perempuan Samaria itu yang sudah lepas dari komunitasnya dan dicampakkan oleh komunitasnya. Dan Yesus berkata, "Aku mengasihimu." Kata-kata "aku mengasihimu" itu bagaikan siraman air yang membuat perempuan Samaria itu merasa jiwanya segar kembali dan kehausannya akan kasih sayang terpenuhi. Memang dari pengalaman rohani kita dapat menyimpulkan, ya, kesimpulan kecil, ketika kita menaruh harapannya kasih pada atau bersandar pada orang, kita akan kehilangan banyak kasih sayang dari Tuhan. Tetapi ketika kita menaruh harapan pada Tuhan, yang lain-lainnya akan ditambahkan. Bukankah seorang ibu misalnya atau seorang istri yang merasa fight, ya, kuat, tegar, kenapa? Lihat suaminya saleh, hari Minggu ke gereja, ya, yang merasakan ada air hidup di sana. Kasih dari orang yang justru dekat dengan Allah membuat nilai plus daripada kasih yang hanya mengandalkan isi hati seseorang belaka. Tuhan mengasihimu. Mari kita mengucapkan iman kepercayaan kita